Shalom, selamat pagi saudara Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi dan kita sedang membahas tema yaitu Tuhan menyertai kita. Dan kemarin kita melihat bahwa Tuhan menyertai akan Abram pada waktu itu ketika dia jauh meninggalkan tanah yang Tuhan janjikan sampai mengalami kelaparan di tanah Negeb dan akhirnya dia ke Mesir dan dia menjadi orang asing. Dan disitulah Tuhan menyertai juga perjalanan Abram sehingga Tuhan membuat tulah besar di tanah Mesir. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini membuktikan bahwa Tuhan menyertai hidup kita dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Semua peristiwa itu terjadi supaya Abraham kembali. Dan kisah ini terjadi, Abraham kembali ke tanah Negeb dan sampailah di satu tempat yang Tuhan tunjukkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi ketika itu ada peristiwa di mana pertengkaran akan gembala-gembala daripada Lot dan Abraham, dan akhirnya Abraham menentukan untuk Lot memilih tanah, dan kalau Lot ke timur, Abraham akan ke barat, kalau Lot ke barat, Abraham akan ke timur. Dan Lot memilih satu bagian yang lain, yaitu dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu menjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ini tanah yang dipilih daripada Lot. Dan disitulah Lot dan Abraham berpisah. Dan yang paling istimewa, lalu kemana Abraham? Dikatakan jelas di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Inilah membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan kalau kita keluar di jalur Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita, walaupun mungkin kita tidak merasakan. Dan tujuannya masalah yang terjadi, kelaparan dan lain sebagainya, masalah pertengkaran dan lain sebagainya yang terjadi antara Abraham dan Lot, membuat Abraham itu bisa kembali ke tanah yang Tuhan janjikan. Tertulis jelas Abraham menetap di tanah Kanaan. Dan ini membuktikan suatu perjalanan yang dimana Tuhan rencanakan. Saudara yang kasih Tuhan, artinya begini, ketika kita menghadapi problem dalam hidup kita perlu sadar apakah kita keluar dari jalur Tuhan atau tidak. Kalau masalah itu terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan akan membawa kita kembali pada jalur dan rencananya. Artinya bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu mendatangkan kebaikan supaya kita bisa kembali kepada jalur Tuhan. Kembali kepada rencana Tuhan. Jadi saudara Tuhan dalam hidup ini, ketika problem besar terjadi dalam hidup kita, koreksi. Mungkin kita tidak di tanah Kanaan. Mungkin kita masih ada di Mesir. Mungkin kita ada di Negeb dan lain sebagainya. Tapi kembalilah ke jalan dan rencana Tuhan. Supaya hidup kita ada dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah kami boleh kembali ke jalur-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.